Bab 271. Dewi duduk di meja makan yang terletak di luar, dan senyum di wajahnya perlahan menyatu. Dewi tersenyum dan mengelus perutnya. Dia tidak pernah berharap bahwa dia akan memiliki anak, karena itu adalah pilihannya sendiri. Infertilitas Farhan hanyalah sebuah kebetulan. Jika Farhan tidak subur, dia tidak bisa hamil. Dia tidak pernah mengatakan hal ini kepada Isabel. Ada beberapa hal yang jika tidak bisa kamu sebutkan, maka jangan menyebutnya. Setelah mengatakan begitu banyak hal, sangat mudah untuk menyakiti pasangan. Saya tidak membunuhnya dan ia mati karena saya. Tetapi pada saat ini, kehidupan kecil yang dibesarkan di tubuhnya ini sepertinya menyatakan perang terhadap masa lalunya. Senyum di mulut Dewi menjadi pahit. Dia bahkan tidak berani menghadapi keluarga Yun dan menghadapi masa lalunya. Meskipun lebih dari 2 dekade telah berlalu, masa lalu begitu jelas dan sekilas seperti di depannya. Dewi tidak tahu apakah dia bisa bersembunyi dari tata letak tahun ini dan tetap hidup. Tetapi saat pertama kali terhubungi, tepatnya detik itu, Dewi tertawa di lubuk hatinya dan sepertinya menebak sesuatu. Tapi dia masih belum siap untuk hamil anak Mailun. Lagi pula Mailun adalah pria yang sangat ia cintai. Dia lebih suka percaya bahwa ia hanya kebetulan daripada kesalahpahaman. Dia tidak ingin mempercayai dugaan yang mengerikan itu. Dia berusaha bersikap normal di depan Isabel, hanya tidak ingin Isabel berpikir lebih banyak. Tapi sekarang tampaknya Isabel sepertinya juga sudah mulai tahu apa yang harus dilakukannya. Isabel tidak boleh kembali ke keluarga Yun. Jika Isabel kembali ke keluarga Yun, dia akan memikul tanggung jawab keluarga Yun dan memenuhi misi keluarga Yun. Kemudian pernikahannya dengan Ravindra. Dewi tersenyum memegang sumpit dengan tangannya dan tiba-tiba mengepal. Tidak, bahkan jika Isabel bukan putri kandungnya sendiri, dia tidak bisa membiarkan siapapun mengancam Isabel. Itu adalah anak yang dibesarkannya sejak kecil. Itu adalah hidupnya. Jangan biarkan siapapun mengancam Isabel, dan jangan pernah biarkan siapapun menghancurkan kebahagiaan Isabel. Dewi perlahan meletakkan sumpitnya, mengulurkan tangan dan membelai perutnya, dan berkata dengan lembut pada dirinya sendiri, sepertinya sudah waktunya membuat keputusan. Dewi perlahan berdiri, tidak menyapa siapapun, dan berbalik meninggalkan rumah. Latar belakangnya begitu tegas dan tenang. Sepertinya saat ini tidak pernah serius, lebih serius dari sebelumnya. Setelah Isabel menenangkan diri di kamar, ia berencana untuk membiarkan Dewi dan orang tua dari keluarga Yun terhubung ke video. Selama identitasnya ditentukan, Isabel harus menemukan cara untuk membuat Dewi merasa aman. Jika memungkinkan, yang terbaik adalah menjaga anak itu. Bahkan jika Mailun tidak mengenali anak itu, biarkan dia membesarkan anak itu untuk ibunya. Isabel membuka pintu kamar, siap untuk berbicara dengan Dewi. Tetapi begitu dia keluar, dia menemukan rumah itu kosong. Dewi menghilang. Isabel panik sejenak, mengeluarkan ponselnya dan memanggil Dewi, lalu menutup ponsel. Apakah ia mematikan ponselnya? Tadi masih berbicara dan tertawa sambil mengobrol dan makan bersama. Mengapa tiba-tiba menghilang dan mematikan ponselnya? Isabel tiba-tiba panik, berbalik dan berteriak pada Ravindra. Ibu sudah pergi, teleponnya mati. Kemana dia bisa pergi? Ravindra terdiam sesaat, lalu merespon, dan kemudian dia segera menelpon Nando. Pergi dan temukan Nyonya Besar. Begitu Ravindra selesai berbicara, Nando segera menjawab, saya bertemu Nyonya Dewi baru-baru ini. Nyonya Dewi memiliki sesuatu untuk diceritakan kepada saya tentang presiden dan nenek. Ravindra langsung mengeluarkan telepon, dan suara Nando tampak sedikit teredam dan perlahan berkata, Nyonya Dewi berkata bahwa dia harus pergi beberapa hari. Dia berkata bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti neneknya. Dia berkata bahwa dia tidak akan kembali dalam beberapa hari.
sehingga nenek harus menunggunya di sini. Kata-kata Nando membuat Isabel bingung untuk sementara waktu. Bu, di mana saja kamu? Nando melanjutkan. Presiden, komputer sudah siap dan pihak lain sudah oke. Apakah saya perlu melanjutkan koneksi video? Ravindra menatap Isabel. Bulu mata Isabel berkibar dan mengertakkan giginya dan berkata, hubungkan, aku harus menuntaskan seluruh masalah hari ini juga. Nando segera menjawab, iya nenek, setelah 10 menit kamu dapat terhubung. Isabel berkata dengan tegas, kemanapun ibuku pergi, aku tahu dia pasti pergi untukku. Karena ibuku membayarnya untukku, bagaimana aku bisa menikmati apa yang dibayar ibuku? Ravindra memandang Isabel dengan mata yang rumit. Jika di masa depan kamu akan menggunakan hal-hal yang paling berharga sebagai imbalan atas kebebasan dan kebahagiaan ibumu, apa yang akan kamu lakukan? Misalnya, Isabel menatap Ravindra. Misalnya pernikahan kita. Wajah ganteng Ravindra yang tertutup oleh sedikit debu yang membuat Isabel tampak sedikit tidak nyata. Dengan mengorbankan pernikahan kita, mata Isabel menyala. Harganya sangat besar, namun kebahagiaan dan keamanan ibu tidak bisa berdiri sendiri. Isabel memalingkan wajahnya dengan diam-diam dan tidak menjawab pertanyaan Ravindra. Hati Ravindra sepertinya dipukul keras dengan palu yang berat. Memikirkan Isabel yang akan menceraikan dirinya, dia merasa hatinya akan terkoyak. Tidak akan pernah. Dia sama sekali tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Keluarga Yun, jika Anda berani memaksa Isabel ke langkah ini, maka lihat saja akibatnya. Ravindra mengulurkan tangan dan memegangi punggung tangan Isabel. Jari-jarinya yang panjang perlahan-lahan mengancang, dan suara itu perlahan menjadi dingin. Isabel, kamu dengarkan aku dengan baik. Tidak peduli keputusan apa yang kamu buat, aku tidak akan bertanya. Tapi meninggalkanku adalah sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Isabel juga merasakan kegelisahan Ravindra dan emosi yang berangsur-angsur berubah dan dengan lembut menjawab, apa yang kamu bicarakan? Bukan hanya itu, bagaimana saya bisa menceraikanmu? Kita dengan tidak mudah membangun cinta ini, bukankah begitu? Setelah Isabel mengatakan ini, dia menatap Ravindra. Tanpa diduga, Isabel melihat wajah Ravindra terluka. Isabel berpikir sejenak. Sepertinya dia tidak mengatakan sesuatu yang salah, bukan? Kenapa dia menunjukkan ekspresi terluka? Ravindra tidak berbicara. Dia tahu bahwa cepat atau lambat itu akan terjadi. Namun dia berharap untuk mengambil satu langkah pada saat waktu. Dia sudah menawarkan token yang banyak kepada keluarga Yun. Mengapa mereka masih saja tidak setuju? Apakah token yang diberikan pada mereka tidak cukup? Ravindra tidak menjawab pertanyaan ini. Mengulurkan tangan dan menyisir rambut rusak di wajah Isabel, dan menundukkan kepalanya ke dahi Ravindra dan mencium dengan lembut. Ayo, Nando sudah siap. Semua ini harus diungkapkan secara terbuka. Nando membawa layar LCD 60 inci ke ruangan tamu langsung dan membenturkannya seperti notebook. Isabel memandang Ravindra dengan bingung. Ravindra menjelaskan, ini adalah jaringan satelit khusus untuk keluarga Yun. Tidak ada yang bisa mengintip atau mencegat informasi. Jadi kamu dapat dengan aman berbicara dengan topik apapun. Saya tidak bisa mempercayai jaringan orang lain selain jaringan satelit khusus ini. Merasakan perhatian dari Ravindra, hati Isabel langsung hangat. Isabel aktif mengulurkan tangan dan memegang jari Ravindra. Merasakan kelembutan Isabel, Ravindra menghela nafas dalam hatinya, memegang kembali jari Isabel, mengencangkan 10 jarinya, dan menundukkan kepalanya dan berkata, mungkin kamu memiliki banyak hal untuk dikatakan? Ayo duduk perlahan dan katakanlah. Isabel mengangguk. Nando dengan cepat terhubung ke jaringan satelit khusus Kitadara Finance Group dan mulai terhubung dengan keluarga Yun. Keluarga Yun telah menunggu lama. Jelas.
keluarga Yun sudah tahu sesuatu untuk saat ini. Saat layar LCD dihidupkan, Isabel melihat bahwa Yun dan Nenek Yun sepertinya sudah menangis. Sekarang ketika melihat Isabel, Nenek Yun tidak bisa mengendalikan lagi. Dia menutup mulut dan air matanya jatuh. Tuan Yun menatap Isabel dengan mata yang rumit, mengulurkan tangan dan menepuk Nenek Yun dengan lembut, dan berkata kepada Isabel, "Isabel, bisakah kamu memanggil kami orang tua? Ayah dan ibu tidak baik untukmu. Sudah bertahun-tahun kamu menderita." Hanya kalimat ini Isabel tahu bahwa mereka sudah tahu. Ya, Mailun telah kembali ke keluarga Yun. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Isabel memandang Tuan Yun dan Nenek Yun di layar. Mereka adalah orang tua kandungnya. Tetapi pada saat ini Isabel benar-benar tidak bisa memanggil. Dewi tidak tahu harus pergi kemana. Merasa ada banyak konspirasi di kepalanya dan Isabel hanya merasa sangat tertekan. Ravindra di satu sisi mengawasi Isabel dengan tatapan rumit. Terhubung dengan keluarga Yun, memegang segelas anggur putih di tangannya dan merajuk. Pada saat ini hanya minuman keras yang bisa menghilangkan kegelisahannya. "Isabel putriku," Nenek Yun berteriak dalam hati. "Ini salah ibu, semuanya salahku. Kenapa putriku bisa menderita seperti ini?" "Kamu sudah tahu bukan?" kata Isabel, hanya untuk mengetahui betapa pahit suaranya. "Jadi itu adalah ibu angkatku. Apakah kamu juga tahu siapa itu?" Tuan Yun mengangguk pelan. "Kami baru tahu pagi ini. Maaf Isabel, itu karena keluarga Yun berhutang sesuatu kepadamu." Isabel memalingkan wajahnya dan menatap Ravindra yang ada di samping. Dan ketika dia melihat seteguk anggur putih, dia selalu merasa bahwa Ravindra menyembunyikan sesuatu. Isabel terdiam beberapa saat dan langsung menuju ke subjek. "Kalau begitu, kamu tahu ibuku tidak? Obat apa yang diambil ibu angkatku ketika dia meninggalkan rumahmu?" Tuan Yun mengangguk dengan berat dan berkata, "Hari ini aku ingin memberitahumu hal ini pada awalnya. Ibuku, nenekmu baru saja memberitahuku segalanya. Mari kita tidak menyebutkan apakah kamu akan memaafkan atau tidak sama sekali. Saya merasa kamu berhak untuk mengetahui seluruh kebenarannya." Isabel mengangguk. Ya, dia ingin mengetahui seluruh kebenaran, termasuk kata-kata Ravindra yang telah diucapkan dan dihentikan. Ravindra mendengar kata-kata itu, meletakkan gelasnya, dan berbalik untuk melihat pemandangan di luar jendela, sehingga Isabel tidak bisa melihat wajah dan mata Ravindra. Pada saat ini dia ingin membunuh. Keluarga Yun memiliki sejarah 470 tahun. Kamu tahu hal ini? Pada masa-masa awal keluarga Yun, istri pemilik pertama adalah seorang astrolog. Ya, itu sama dengan nenekmu. Kemampuan ramalannya sangat luar biasa. Dan karena ramalan, keluarga Yun telah menghindari turbulensi yang bergejolak berkali-kali. Oleh karena itu, keluarga Yun akan menikahi seorang wanita astrologi sebagai seorang istri, agar keluarga Yun menghindari berbagai resiko.